Halo, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Selamat datang di video review pertama di tahun ini, dan buku pertama yang akan kita bahas adalah The Housekeeper and the Professor karya Yoko Ogawa. Buku ini adalah buku yang saya baca tahun lalu, sempat juga saya masukkan ke reading vlog, cuma memang belum pernah saya bahas secara utuh. Sesuai dengan rencana saya tahun ini, saya akan bikin video review untuk setiap buku yang pernah saya baca. Mungkin review saya nanti akan ada banyak spoiler, jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang anti sama spoiler, mungkin video saya nggak akan cocok buat kalian, tapi saya akan tetap berusaha untuk membuat video ini minim spoiler. Terus terang, untuk bikin video ini saya cukup banyak melakukan riset sampai saya ketik bahasannya di sini apa yang mau saya sampaikan di video. Saya pikir akan lebih menarik ketika kita membahas sebuah buku dengan jauh lebih serius dan mendalam, sehingga kita bisa benar-benar tahu dan paham apa sih yang diinginkan oleh penulis ketika dia membuat sebuah novel yang bisa ngasih impact besar kepada pembacanya. Jadi langsung aja kita mulai. The Housekeeper and the Professor karya Yoko Ogawa pertama kali terbit tahun 2003, pernah dibuat filmnya di tahun 2006 dengan judul The Professor's Beloved Equation. Lalu di tahun 2009 buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yoko Ogawa sendiri adalah penulis kelahiran Okayama tahun 1962, dan dia mulai menulis pertama kali setelah lulus kuliah. Karya pertamanya adalah The Breaking of the Butterfly, terbit tahun 1988, dan tahun berikutnya atau pada tahun itu juga, saya kurang yakin, dia memenangkan hadiah sastra Kayen. Sejak saat itu Yoko Ogawa kemudian menulis dan sudah menerbitkan lebih dari 50 karya fiksi maupun non-fiksi. Dan yang lebih menariknya lagi, Yoko Ogawa disebut di sini sudah pernah memenangkan semua penghargaan sastra besar di Jepang. Dua karyanya yang paling terkenal ya kayaknya menurut saya adalah The Diving Pool dan Hotel Iris. Sayangnya kedua karyanya ini belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia karyanya Yoko Ogawa setahu saya adalah The Memory Police yang cukup terkenal 2 tahun yang lalu. Saya pertama kali dengar nama Yoko Ogawa juga dari para reviewer buku yang membahas The Memory Police. Kemudian ini The Housekeeper and the Professor terbitan Konita, pertama kali terbit tahun 2016. Kemudian saya juga nemu bukunya Yoko Ogawa yang versi bahasa Indonesia, itu judulnya Asrama, terbitan Basa-Basi. Lalu ada satu lagi buku antologi entah novela atau cerpen gitu ya, dari 4 penulis wanita dari Jepang. Judulnya Selamat Datang di Museum Penyiksaan. Ini saya kurang tahu ya penerbit mana, saya lupa nulisnya. Kalau misalnya kalian pernah dengar review tentang The Memory Police, itu kan kayaknya lebih dark gitu ya, temanya kayak distopia gitu. Makanya dulu waktu pertama kali pengen baca bukunya Yoko Ogawa, saya agak mikir-mikir gitu, karena sebenarnya tema-tema distopia itu bukan favorit saya gitu. Nah kemudian tiba-tiba muncul ini nih The Housekeeper and the Professor, dan dari covernya itu kan kayaknya adem gitu ya, kayak suasananya tuh kayak kekeluargaan aja gitu. Dan memang ternyata tema yang dibahas di dalam buku ini ya nggak beda jauh lah dengan tema-tema keseharian kita dalam hidup. Setelah baca The Housekeeper and the Professor ini, saya benar-benar salut ya sama Yoko Ogawa, karena biasanya kan kita mengenal seorang penulis itu dia spesialis pada satu genre tertentu gitu kan, kayak misalnya Stephen King itu khusus bikin buku horor, atau misalnya Haruki Murakami dengan magical realism. Nah sementara Yoko Ogawa ini dia itu lintas genre. Jadi misalnya kayak The Memory Police itu lebih ke distopia, The Housekeeper and the Professor ini genrenya adalah literary fiction, lebih ke contemporary fiction gitu. Tapi dia juga bisa nulis horor. Mungkin itu ya yang jadi salah satu keistimewaan dari Yoko Ogawa. Nah jadi The Housekeeper and the Professor ini sebenarnya bahas tentang apa?
Sesuai dengan judulnya, tema besarnya adalah tentang hubungan seorang housekeeper, pengurus rumah tangga atau ART dengan majikannya sang profesor. Kedua karakter ini di sini tidak disebutkan siapa namanya, bahkan semua karakter yang ada di sini ada 4. Ini semuanya nggak disebut namanya, hanya Ruth, si anak ART yang disebut itu pun namanya adalah nama julukan yang dikasih si profesor kepada anak itu. Jadi ceritanya bermula ketika sang ART mendapatkan kontrak baru untuk bekerja di sebuah rumah milik seorang janda. Nah, janda ini punya adik ipar yang ternyata adalah profesor ini. Dia diminta untuk mengurus kebutuhan sang profesor dari Senin sampai Jumat. Nah, sang profesor ini sendiri sebelumnya dia adalah seorang dosen matematika yang mengalami kecelakaan 17 tahun sebelum peristiwa di novel ini terjadi. Jadi novel ini settingnya tahun 1992. Di situ dikisahkan tahun 1975 sang profesor mengalami kecelakaan dan akhirnya mengalami cedera otak sehingga dia hanya punya memori jangka pendek. Daya ingatnya itu hanya bertahan selama 80 menit, tapi memori kenangan yang ada di dalam otaknya itu berhenti di tahun 1975 itu. Jadi akhirnya dia itu untuk menjalani hari-harinya selalu ngasih tulisan di sebuah kertas kecil, kemudian dijepit di bajunya supaya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dia ingat, dia tinggal ngelihat catatan-catatan yang nempel di bajunya kayak gitu. Dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri, untuk ngurus kebutuhan rumah juga dia kesulitan. Lalu kakak iparnya memutuskan untuk nyari pengurus rumah tangga. Cuma ternyata masalahnya pengurus rumah tangga yang sekarang ini adalah pengurus rumah tangga yang ke-10, karena pengurus rumah tangga yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang cocok karena merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan sang profesor. Nah, si pengurus rumah tangga ini, si ART ini adalah seorang ibu tunggal, punya seorang anak laki-laki yang nanti oleh sang profesor diberi nama julukan Ruth karena katanya kepalanya itu kayak lambang akar kuadrat. Nah, dari situlah kemudian ceritanya bermula. Akhirnya terjadilah hubungan yang hangat antara ketiga orang ini, si pembantu rumah tangga, sang profesor, dan anaknya. Membaca The Housekeeper and the Professor ini rasanya tuh kayak tenang, lembut, kalem, hangat di hati. Dan mungkin buat kalian yang suka cerita dengan konflik plot yang menarik, buku ini akan jadi membosankan sekali karena sepertinya memang tema yang ingin diangkat itu bukan pada plot atau konflik, tapi lebih kepada karakter tokoh-tokohnya. Jadi hanya membahas tentang kesederhanaan hidup, kemudian yang digambarkan di dalam novel itu kayak suasana rumahnya, kemudian cara mereka berinteraksi, itu tuh kalem dan menghangatkan gitu di hati. Cara pembantu rumah tangga itu memperlakukan orang lain, dalam hal ini majikannya, kemudian bagaimana dia mencoba beradaptasi dengan majikannya, itu menurut saya benar-benar cara yang sempurna tapi manusiawi. Novel ini menurut saya mengajarkan kita untuk bagaimana kita benar-benar living in the moment, menghargai momen-momen kecil yang kita alami pada saat itu, karena bisa jadi di masa depan kita akan kehilangan momen yang seperti itu lagi, atau dalam kasus ini digambarkan sang profesor yang akan melupakannya 80 menit kemudian, sehingga penting sekali untuk membuat kesan yang indah di momen dimana sang profesor masih bisa mengingatnya. Buku ini juga membahas tentang ketulusan, bagaimana si pembantu rumah tangga benar-benar berusaha untuk memahami kebutuhan majikannya, bagaimana dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan majikannya, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh majikannya, apa yang disuka dan apa yang tidak dia suka, bahkan sejak pertama kali dia bekerja. Kemudian passion yang menurut saya luar biasa digambarkan, ditunjukkan oleh sang profesor, bagaimana sang profesor benar-benar menumpahkan semua perhatiannya pada matematika, sehingga ketika dia membicarakan tentang matematika, dia bisa bahkan menarik orang untuk ikut tertarik dengan matematika walaupun orang itu sama sekali nggak ngerti tentang matematika. Tapi juga di buku ini kita akan merasakan
kesendirian, merasakan bagaimana kesepiannya sang profesor, merasakan kesendirian dari para karakter-karakter yang ada di buku ini, kemudian juga bagaimana kenangan masa lalu itu mempengaruhi para karakternya. Lalu, hal yang menarik juga dari buku ini adalah bagaimana buku ini mempengaruhi saya sebagai seorang guru. Karena tokoh sang profesor ini adalah mantan dosen, mantan pengajar, saya melihat bagaimana cara dia mengajarkan matematika kepada Ruth dan ibunya itu luar biasa ya, karena selama ini mungkin ya sebagian dari kita kalau misalnya sebagai seorang guru ketika mengajar, tak ingin sekali supaya murid kita itu memahami apa yang kita ajarkan, padahal tidak selamanya belajar itu tentang memecahkan masalah, tapi yang jauh lebih penting adalah ketika murid kita itu bisa tertarik dengan apa yang kita ajarkan, dia bisa ikut merasakan bagaimana indahnya ilmu yang kita ajarkan itu, sehingga dia tidak akan berhenti belajar walaupun dia gagal, walaupun dia nggak berhasil memahami, walaupun dia nggak berhasil menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, tapi proses ketika dia berpikir, proses ketika dia mencari tahu, itulah sebenarnya yang berharga. Dan di sini sang profesor menunjukkan hal itu. Dia berhasil mengajak Ruth dan ibunya yang benar-benar orang nggak sekolah gitu kan ibunya itu, dan Ruth yang masih bocah gitu ya, diajarin untuk memahami bilangan prima, dan akhirnya mereka berdua ikut tertarik ke dalam dunianya sang profesor untuk memecahkan masalah-masalah, untuk memecahkan soal-soal yang diberikan kepada mereka dengan penuh perhatian. Jadi yang awalnya hanya karena untuk ngikutin maunya profesor, tapi karena profesor bisa mendeliver pelajaran itu dengan sangat menarik, akhirnya Ruth dan ibunya benar-benar setiap kali dikasih soal-soal baru sama profesor itu benar-benar bisa tertarik gitu loh. Dan karena di antara mereka bertiga ini benar-benar saling menghargai satu sama lain, maka hubungan mereka itu bisa indah banget gitu loh. Makanya waktu saya baca sebuah komentar tentang novel ini disebut ini bukan kisah cinta, tapi ini adalah kisah tentang cinta. Kita tuh bisa ngerasain jalinan cinta di antara mereka bertiga, cinta platonis ya tentu saja. Bagaimana profesor ini benar-benar mempengaruhi Ruth sampai jadi inspirasi untuknya. Kemudian bagaimana kepedulian sang pembantu rumah tangga ini membuat sang profesor yang kesepian menjadi lebih merasa berarti sebagai orang tua yang sendirian. Dan juga di sini juga dikisahkan bagaimana latar belakang dari sang profesor dan sang pembantu rumah tangga ini. Bagaimana sang pembantu rumah tangga bisa menjadi seperti itu, bagaimana sang profesor bisa kehilangan ingatannya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka berdua menghadapi masalahnya saat ini, lalu sikap itulah yang kemudian akhirnya membentuk personality mereka. Jadi The Housekeeper and the Professor ini benar-benar cerita yang sederhana, cerita tentang kehidupan sehari-hari yang secara umum normal, hanya saja memang kondisi sang profesor inilah yang membuat mungkin permasalahan yang dihadapi mereka menjadi sedikit lebih rumit. Tapi pada dasarnya ketika kita refleksikan kepada diri kita, misalnya sebagai pembaca, sebenarnya setiap kita pasti punya kondisi khusus masing-masing yang membuat kita mengalami kesulitan untuk menjalani hidup kita. Yang menurut saya menjadi tema besar dari novel ini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi itu yang kemudian akan membuat kita berhasil atau tidak menghadapi kehidupan kita. Lalu juga kayaknya tadi udah saya sampaikan ya, bagaimana kita diajarkan untuk menemukan kegembiraan dalam hidup, menemukan kegembiraan pada momen-momen kecil di dalam hidup kita, benar-benar menghargai hari demi hari yang kita jalani. Karena ya seperti yang disimbolkan di dalam novel ini, sang profesor yang hanya punya ingatan 80 menit, setelah 80 menit dia akan lupa lagi sama pembantu rumah tangganya, dan dia akan nanya lagi, kamu siapa, nomor sepatumu berapa, nomor teleponmu berapa. Dan itu selalu terjadi setiap 80 menit sekali
setiap hari. Secara nggak langsung itu ngajarin kita untuk bersabar dengan rutinitas hidup gitu kan. Banyak banget di antara kita yang mungkin sekarang merasa jenuh dengan kehidupan kita. Bayangkan kalau kita harus hidup bersama orang yang akan melupakan kita setiap 80 menit, itu pasti bosan banget ya, karena akan ditanya hal yang sama berulang-ulang, tapi ketulusan si pembantu rumah tangga inilah yang kemudian membuat dia begitu dicintai oleh sang profesor, dan akhirnya hubungan mereka benar-benar menjadi hubungan yang indah. Nah, jadi itu The Housekeeper and the Professor, hal-hal yang menarik menurut saya dari novel ini. Sayangnya saya nggak menemukan lagi ya di marketplace buku ini di mana dia bisa dibeli. Bahkan di websitenya Mizan juga sudah kosong, nggak ada lagi stoknya. Mungkin buat yang nggak suka matematika, bagian itulah yang nanti paling akan membosankan. Tapi yang menurut saya juga perlu jadi pertimbangan adalah karena saya suka buku ini, jadi guru ngaji saya kan kebetulan dosen matematika juga. Saya hadiahkan buku ini kepada beliau, dan beliau nggak ada komplain sama sekali dengan tema atau pembahasan matematika yang ada di dalam novel ini, yang artinya Yoko Ogawa benar-benar melakukan risetnya dengan baik ketika membuat novel ini. Nah, jadi itu saja videonya untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya berharap semoga buku ini akan cetak ulang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.